Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Amin. Oke, teman-teman, di pertemuan kali ini ya kita akan membahas ataupun kita akan sama-sama belajar ya. Ini ada contoh soal latihan ya. Ini contoh soal latihan mungkin teman-teman nantinya lagi mempersiapkan diri ya untuk tes ataupun untuk menghadapi dunia kerja ya mudah-mudahan ya ini bisa membantu teman-teman untuk latihan ataupun untuk belajar ya. Nah di sini saya buat untuk contoh latihan soal ya yang dimana di sini terdapat laporan daftar harga buku ya contohnya. Nah di sini ada beberapa data ataupun tabel yang perlu diisi ya yang dimana isinya di sini ya ini isinya dari tabel-tabel ini. Nah, di sini juga ada keterangan penggunaan rumusnya, gitu ya. Nah, nanti di sini kita akan belajar ataupun lebih lebih dalam ya dalam mempraktekkan ataupun menggunakan fungsi rumus VLOOKUP gitu ya ataupun HLOOKUP ya. Tapi di sini nanti yang saya gunakan di sini ini fokus untuk penggunaan fungsi VLOOKUP ya gitu. Oke, nah di sini teman-teman ya, ini ada keterangan rumusnya ya. Yang utama di sini kita akan mencari untuk penerbit ya. Nah di sini, oke, di sini kan ada yang perlu diisi adalah di penerbit ya tahun, jenis buku, harga asal, diskon dan juga harga buku. Yang dimana ini ya untuk mengisi ini terdapat dari namanya sebuah tabel referensi ataupun tabel bantu yang dimana kita gunakan sebagai database-nya gitu ya. Yang dimana kita akan memindahkan data ini ke data di sini. Oke. Nah, untuk penerbit ini rumusnya, keterangan rumusnya ya. Nah, misalkan kayak gini. Yang pertama penerbit yang menggunakan rumus VLOOKUP diambil dari tabel penerbit dengan kode acuan digit 1 sampai 2 pada kode buku. Nah, artinya untuk mengisi di kolom penerbit kita menggunakan rumus VLOOKUP diambil dari tabel penerbit. Berarti dari tabel ini ya teman-teman ya. Dari tabel penerbit ya. Kemudian dengan kode acuan digit 1 sampai 2 pada kode buku. Nah, di sini untuk kodenya ya dia hanya 2 digit. Nah, kode acuannya diminta di kode acuan ini ya. Kode acuan 1 dan 2 di kode buku gitu ya. Nah, maka rumusnya kita masukin ya. Sama dengan VLOOKUP, oke. Nah, VLOOKUP lookup value ya, kita klik sel kunci. Nah, sel kunci di sini kan di kode buku ya. Nah, sedangkan untuk acuannya di sini hanya 2 digit gitu ya. Yang dimana pada di kolom kode buku ini di digit 1 dan 2 aja gitu ya. Nah, maka kita perlu kombinasikan ya. Kombinasikan dengan rumus apa? Dengan rumus left gitu. Nah, kenapa rumus left? Karena untuk mengambil 2 digit ya dari sebelah kiri ini pakai left, maka kita kombinasi dengan rumus left. Oke. Nah, sekarang klik teks ya, klik teksnya di kode buku ini ya, kemudian titik koma. Di sini ada number chart ya. Num chart ini berarti kita mau ambil berapa digit dari kode buku ini gitu ya. Kita ambil hanya 2 digit. Kemudian tutup kurung ya. Ini sudah dapat nih lookup value-nya. Kemudian titik koma tabel array. Ini artinya apa? Artinya kita blok ya tabel ataupun data yang ingin kita ambil datanya. Dari mana? Dari tabel penerbit ya, sesuai dengan keterangan tadi. Berarti kita blok di sini ya. Kemudian kita kunci dengan menekan tombol Fn F4 ya kalau di keyboard laptop atau F4 aja kalau di keyboard komputer gitu. Kemudian titik koma. Nah, sekarang call index number artinya apa? Ini artinya kita tuliskan nomor kolom ya yang akan kita ambil datanya di sini. Nah, kita lihat untuk mengambil penerbit ini di kolom keberapa? 1, 2. Di kolom kedua. Maka kita tulis 2. Oke, 2. Kemudian titik koma ini kita bisa pilih false ya atau juga 0. Oke, false. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, dapat ya Erlangga. Oke, karena ini AL Erlangga tinggal kita tarik ke bawah atau klik 2 kali. Ya. Nah, untuk teman-teman ya untuk mengenai true dan false ini sudah ada pembahasan yang lebih rincinya di postingan sebelumnya. Nanti teman-teman bisa cek ya apa perbedaan menggunakan true ataupun false ya di sini ya. Oke. Kita
Kita lanjut ya. Sekarang untuk mencari tahun nih ya. Tahun dapat dari mana? Oke, kita lihat keterangannya. Tahun ya sama dengan digit 5 sampai dengan 8 pada kode buku. Nah, untuk mendapatkan tahun ini terdapat di digit 5 sampai dengan 8. Berarti artinya kita akan mengambil ini nih. Ya, 1 2 3 4 5 mulai dari sini sampai dengan ini ya. Nah, ini yang mau kita ambil contohnya berarti 1987 ini yang mau kita ambil. Oke. Nah, sekarang kita pakai rumus apa? Ya, kita pakai rumus MIT ya. Sama dengan MIT, karena MIT ini untuk mengambil data ya dari karakter tertentu gitu ya, ataupun dari tengah hitungannya. MIT ya, kita klik teksnya dari mana, dari kode buku gitu ya. Kemudian titik koma ya, start number. Kita start number dari kolom keberapa? Dari start karakter keberapa? Tadi minta kan dari digit kelima. Oke. Kemudian titik koma. Nah, sekarang dari 5 ke 8 tadi berapa karakter ya? Berarti 1 2 3 4 gitu. Maka akan kita ambil 4 karakter dari start nomor 5. Kemudian tutup kurung, enter. Ya, dapat tahunnya 1987. Nah, ini tinggal kita klik 2 kali aja. Oke. Nah, dapat ya. Nah, sekarang untuk jenis buku. Nah, jenis buku dapat dari mana? Jenis buku dapat dari sini. Ya, dari tabel jenis buku. Nah, keterangannya apa? Oke. Jenis buku menggunakan rumus VLOOKUP diambil dari tabel jenis buku ya, dengan kode acuan digit 3 sampai dengan 4. Oke, berarti kita ambil dari sini ya. Kode acuannya digit ketiga sampai dengan 4. Berarti ini ya yang mau kita ambil ini 01 02 ini sebagai kode acuannya. Maka untuk rumusnya sama dengan VLOOKUP, oke. Kemudian lookup value. Nah, sekarang untuk ya kode acuannya ini di digit ketiga dan 4 ya, ketiga dan 4. Maka kita pakai rumus apa kombinasinya? Kita kombinasi pakai rumus MIT. Oke. MIT, kemudian kita klik teksnya, kemudian titik koma, kita start dari digit ke-3. Oke, kemudian titik koma ya, kita mau ambil berapa karakter ya. Kalau acuannya 3 sampai dengan 3 4 berarti hanya 2 karakter. Oke. Kemudian tutup kurung ya, kemudian titik koma, tabel array ya, berarti kita blok nih ya di tabel buku ini sebagai tabel yang akan kita ambil datanya. Kemudian kita kunci ya, kemudian titik koma. Nah, sekarang kita ambil di kolom keberapa? Di kolom 2, di kolom kedua. Kemudian titik koma ini false ya, atau juga bisa 0. Kemudian tutup kurung, enter. Ya, dapat ya. Nih, kita klik 2 kali. Dapat. Nah, sekarang untuk mengisi harga asal nih. Nah, harga asal dapat dari mana? Nah, contohnya di sini kita baca dulu keterangannya. Harga asal ya menggunakan rumus VLOOKUP diambil dari tabel harga ya, dengan kode acuan digit 9 pada kode buku. Oke. Digit 9. Oke, sekarang kita ambil dari tabel harga dari sini ya. Oke. Kode acuannya ini digit ke-9. Berarti digit yang paling belakang ya. Nah, gitu. Oke. Sekarang rumusnya sama dengan VLOOKUP. Oke, nah seperti biasa kita akan gunakan lookup value-nya. Nah, sekarang karena kita akan mengambil digit ke-9, artinya berada di ujung ya, di sebelah kanan gitu ya. Kita menggunakan rumus right ya, kombinasi dengan rumus right. Oke. Kemudian kita klik teksnya, kemudian titik koma ya. Nah, ini bukan kita tulis 9 ya, salah gitu ya. Nah, berarti kita tulis 1. Kenapa? Karena kanan ini startnya dari sebelah kanan ya, atau dari ujung, dari belakang ini ya, untuk startnya. Nah, maka kalau kita pakai right, hitungin dari sini satunya. Nah, oke. Nah, kemudian kita tutup kurung, kemudian titik koma, table array, artinya kita blok nih di tabel harga ini. Kemudian kita kunci, jangan lupa Fn4, kemudian titik koma kita ambil di kolom keberapa? 1 2 ya, di kolom kedua. Kemudian titik koma false ya, atau 0.
dan tutup kurung enter. Oke, dapat. Tinggal kita klik 2 kali atau tarik ke bawah kayak gini. Oke, dapat ya untuk harga asalnya. Sekarang diskon ya. Untuk mencari diskon ya, ini dapatnya dari mana? Oke, dapatnya kita lihat dari sini. Oke, nah diskonnya ini udah ada keterangannya. Diskon diberikan dengan ketentuan Erlangga ya 10% dari harga asal diskonnya, Gunung Agung ya 15% dari harga asal ya, Balai Pustaka 20% dari harga asal. Berarti selain daripada Erlangga, Gunung Agung dan juga Balai Pustaka berarti tidak mendapatkan diskon. Oke. Nah, sekarang berarti kita masukkan rumusnya. Nah, sekarang kita isi harga diskonnya. Oke, di sini. Nah, rumusnya sama dengan apa? Ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus namanya fungsi rumus if ya. Nah, kenapa? Karena kita bisa menggunakan logika ya. Nah, jadi logika jika ya, jika Erlangga gitu kan. Gitu. Jika Erlangga maka diskonnya 10% dari harga asal gitu ya. Oke, maka rumusnya sama dengan if. Artinya jika, oke, kita masukkan logical testnya. Jika di sini kita klik di kolom penerbit di sini ya. Jika ini ya, jika ini sama dengan ya Airlangga, oke. Kita boleh ini juga boleh ya. Airlangga. Oke. Jika ini Airlangga, oke. Maka apa? Maka diskonnya 10% ya. 10% ya dikalikan harga asal. Oke. Nah, kemudian maka jika if lagi kita buat untuk pernyataan yang kedua ya. Jika penerbitnya apa tadi yang dapat ya, Gunung Agung ya, Gunung Agung 15%, Balai Pustaka 20%. Berarti sini oke. Oke, jika ini ya sama dengan oke Gunung Agung, jangan lupa pakai petik ya untuk kita mengekspresikan ataupun menyampaikan yang data berupa huruf, kita jangan lupa pakai tanda petik 2. Gunung Agung, oke. Maka diskonnya 15% ya dikalikan harga asal. Oke, dari harga asal ya. Berarti kemudian titik koma, jika lagi jika penerbitnya apa tadi? Penerbitnya Balai Pustaka. Jika penerbitnya Balai Pustaka, oke, maka diskonnya 20% ya dikalikan harga asal. Oke. Nah, kemudian ini untuk value if true-nya. Oke. Nah, kemudian titik koma ya. Nah, kecuali daripada penerbit ini ya, di luar dari penerbit Erlangga, Gunung Agung dan juga Balai Pustaka ini tidak mendapatkan diskon, berarti kita buat 0. Oke. Kemudian tutup kurung ya. Tutup kurungnya kita banyaknya berapa kali tulis if. Oke, 1 2 3. Oke. Nah, kalau sudah kita enter. Nah, dapat ya. Nah, Erlangga dapat diskonnya 6.020 gitu ya, karena 10% dari 60.200. Oke. Sekarang kita tinggal tarik aja. Oke, tinggal kita tarik ke sini. Oke. Nah, ya dapat nih diskonnya. Berarti selain daripada tadi ya Erlangga, Balai Agung sama Balai Pustaka mereka tidak dapat diskon. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang harga baru. Nah, sekarang harga barunya berapa? Kita lihat dari sini. Oke. Harga baru ya sama dengan dapat dari harga asal dikurang diskon. Berarti harga baru ini dapat dari ya harga asal dikurang diskon. Berarti ini klik ini dikurang diskon. Oke, kemudian enter. Dapat harga barunya. Tinggal kita tarik ke sini. Oke, dapat ya.
Nah, yang ini ya, ini pakai rumus sum ya, yang bawah ini pakai rumus sum. Jadi untuk menjumlahkan ini. Oke. Nah, oke, beres ya. Ada nggak 15 menit? Nggak nyampe ya. Oke teman-teman ya, ini saja untuk pertemuan kali ini ya. Dan nanti teman-teman bisa praktek di rumah ya, bisa langsung bereksperimen, langsung belajar ya, mencoba ya, dan jangan khawatir ya, nanti untuk file latihannya ini sudah akan saya sertakan ya di postingan ya deskripsi ini ya, di postingan deskripsi ini. Nanti linknya sudah ada di situ. Nanti teman-teman bisa download ya filenya secara gratis, dan langsung teman-teman bisa mempraktekannya di rumah ya, supaya langsung bisa. Oke, itu aja teman-teman. Semoga dapat membantu dan juga semoga bermanfaat ya. Dan apabila merasa konten ini bermanfaat ya, disilakan untuk teman-teman untuk men-share-nya ke teman-teman yang lain. Siapa tahu gitu ya, postingan ini gitu ya, konten ini yang selama ini mereka cari gitu ya. Oke, itu aja ya untuk pembelajaran kita pada hari ini gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di lain waktu. Oke, jangan pantengin terus ya channel ini. Nanti akan ada tips-tips ataupun akan ada latihan-latihan yang terbaru lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.